Salah cuk, sorry. Halo, assalamualaikum Mas. Halo. Selamat Waalaikumsalam. malam Mas. Kita tunggu sebentar satu orang lagi Mas. Oke. Monggo teman-teman yang lain bisa diajak ya. Halo Bang Sultan, suaraku jelas nggak ya? Jelas, jelas, jelas. Kita nunggu Bang Rojul Fikri ini kayaknya lagi. Oh, udah. Suaraku jelas nggak, bro? Jelas, jelas Mas, jelas. Oke. Selamat malam ya teman-teman semua. Kita bisa mulai aja kali ya teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada malam Jumat yang penuh berkah ini ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kalau kita lihat-lihat kondisi di Indonesia, terutama kalau kita melihat kondisi perhutanan yang sempat dibahas oleh Pak Presiden kita beberapa tempo yang lalu, yang sempat mengatakan bahwa nggak apa-apa deforestasi karena kita bisa diuntungkan melalui sawit yang ada dan kita bisa memperbanyak lahan untuk memperkuat ketahanan energi dan pangan kayak gitu. Ini tentu menjadi polemik yang selayaknya selaku anak muda kita bahas bersama-sama, dan ini menjadi salah satu inisiasi Fodaru untuk menanggapi lah kira-kira mengenai deforestasi ini, kemudian perluasan pengembangan lahan sawit itu idealnya apakah bagus atau enggak untuk Indonesia kayak gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang pada malam hari ini sudah bergabung di live. Di sini ada Mas Mi'rojul Fikri. Selamat malam Mas Mi'rojul. Beliau ini salah satu juga siap, selamat malam. Ya, salah satu ini ya, bisa disebut aktivis lingkungan kali ya Mas ya. sangat kayaknya terlalu berat itu aktivis lingkungan itu. Iya, sangat inilah cukup interaktif mengenai lingkungan. Kemudian di satu lagi ada Mas Sultan. Beliau ini founder Fodaru. On mic dulu Mas Sultan. Selamat malam Mas Mirajul. Sehat? Malam, sehat, alhamdulillah. Siap. Oke teman-teman semua, kita mulai aja diskusi pada malam hari ini. Jadi nanti sistemnya mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan lebih dahulu kepada Mas Mi'rojul, kemudian akan dicoba ditanggapi oleh dari teman-teman Fodaru yaitu Mas Sultan, dan kalau bisa saya bergabung nanti saya juga ikut bergabung dalam diskusinya. Pertama Mas Mi'rojul, seperti yang sudah Mas Mi'rojul mungkin pasti tahu lah ya mengenai statement dari Pak Prabowo beberapa minggu yang lalu terkait nggak masalah deforestasi kayak gitu. Nah ini secara subjektif menurut Mas Mi'rojul ini seperti apa tanggapan Mas Mi'rojul? Monggo Mas Mi'rojul. Oke. Sebelumnya saya tes mic dulu aja ini. Ini terdengar dengan baik atau tidak ini teman-teman? Cek. Aman Mas? Oke, siap, kalau aman. Tanggapannya ya terkait Bapak Presiden Prabowo yang statementnya kalau nggak salah di acara Bappenas ya, itu bagiku itu perlu disayangkan lah, karena ya kita tahu sendiri beliau adalah pemimpin nomor 1 di negara ini dan beliau membuat statement seperti itu yang kutakutkan jangan-jangan itu ditangkap sebagai instruksi. Nah, nantinya itu jadi masalah ketika itu jadi instruksi yang diterjemahkan menjadi peraturan, misal permen misal, atau diterjemahkan menjadi peraturan daerah. Jadi
Itu yang perlu kita khawatirkan. Karena lagi-lagi ketika misal bicara soal pembangunan, itu kan terkait lah dengan pembangunan. Ketika pembangunan itu tidak dapat dilaksanakan, biasanya akan dijadikan PSN. Nah, yang kutakutkan itu ketika sudah jadi PSN, itu menjadi hal yang sulit. Sedangkan katakanlah ketika kita merujuk pada Perpres yang diterbitkan oleh Jokowi, ada 10 program strategis, termasuk di sana ada food estate gitu, yang banyak melibatkan tanah warga di sana, termasuk hutan rakyat juga gitu. Misal di kotaku sendiri Purworejo, ada kasus Wadas itu termasuk dalam proyek strategis nasional kan, walaupun itu terpisah, walaupun itu proyek yang berbeda dengan pertambangan, ya dengan pembangunan bendungan, itu menjadi proyek yang satu dengan bendungan tersebut, padahal itu pertambangan. Rezimnya harusnya berbeda, rezim kepentingan umum dengan rezim pertambangan. Nah, itu hal yang berbeda. Nah, itu yang kutakutan hal-hal semacam itu. Nah, jangan-jangan hal ini juga memang mendesak Prabowo juga, mendesak Pak Prabowo, karena misal kebutuhan APBN yang mendesak juga terkait dengan keuangan negara yang tidak baik-baik saja. Kan belum lama ini pajak kita dinaikkan 12%, walaupun katanya pajak barang mewah lah ya yang naik itu. Tapi nampak dengan jelas juga bahwa pemerintahan hari ini butuh sekali biaya. Dalam hal ini mungkin ketika bicara konteks perkebunan kelapa sawit, itu memang menyumbang devisa juga untuk negara ini. Walaupun dalam prakteknya kita tahu banyak hutan-hutan yang menjadi korban gitu. Maaf ya, ono sedikit suara-suara. Saya lanjutkan. Terkait dengan statement Prabowo ini, tak kira harus menjadi keresahan kita bersama, termasuk Gen Z lah, dan aku masih tergolong Gen Z lah. Karena nasib anak cucu kita tergantung dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tak kira itu yang perlu kita garis bawahi. Kita harus lebih kritis melihat statement-statement dari pejabat publik ini. Karena walaupun itu kesannya sangat politis, tapi perjuangan ini memang harus dilakukan. Dan banyak dari kita yang seakan-akan tidak peduli terhadap lingkungan ini ya. Walaupun itu sangat melekat dalam kehidupan kita. Kita tahu sendiri, misalkan ketika hutan itu gundul, ada banyak masalah yang akan terjadi gitu. Prabowo harusnya melihat hal semacam ini, karena tak kira hutan di Indonesia ini dari tahun ke tahun mengalami penggundulan yang luar biasa. Misalkan dulu pernah itu Jokowi ya, ini rada angel gitu. Jokowi Prabowo ini sangat berkaitan ya. Jokowi di 3 tahun lalu kalau tidak salah dia pernah berstatement bahwa deforestasi kita menurun, tapi yang perlu kita sadari jangan-jangan itu karena COVID-19 gitu, karena memang tidak ada aktivitas mobilisasi massa manusia dan aktivitas produksi gitu. Jadi ada penurunan deforestasi walaupun sekitar 8% kalau tidak salah. Tapi memang klaimnya benar, ada penurunan. Tapi kan harus kita lihat dulu metodenya bagaimana, apa yang ya tolak ukurnya gimana ini soal deforestasi. Tapi pada kenyataannya tetap hal brutal yang dilakukan oleh negara gitu dalam memperlakukan alam ini. Tujuannya apa? Jangan-jangan tujuan kapital karena urusannya dengan kelapa sawit gitu. Karena lagi-lagi kepentingan yang bermain di kelapa sawit ini pastilah kepentingan-kepentingan pemodal, kepentingan korporat, dan juga kepentingan negara juga. Itu. Dan satu lagi, harusnya Prabowo menangkap ada keresahan-keresahan dari publik terkait lingkungan ini ya. Karena hal yang kita hadapi, bahkan sudah kita rasakan, krisis iklim gitu. Kalau lewat di FYP TikTok gitulah, ada fakta-fakta soal capung gitu. Capung itu hanya bisa hidup di udara yang bersih. Masih pedesaan, itu capung sudah nggak ada. Padahal di era aku kecil itu ada capung. Nah, rambu-rambu semacam ini kan harus ditangkap gitu. Dan ini soal anak SD ya. Waktu itu adikku
kelas 4 SD atau 3 SD, dia mendapatkan soal ketika ada perilaku penggundulan hutan, berarti dia sudah melanggar sila keberapa gitu kan. Nah, adikku paham bahwa dia melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, tak kira Prabowo harusnya paham perihal itu. Perihal manusia yang beradab tidak memperlakukan alam dengan semena-mena. Nah, mungkin itu dulu saja sebagai pengantar lah. Nantinya tak kira akan muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari kawan-kawan di sini. Oke, Gitu. siap, Pak Rajul. Jadi ada hal yang menarik yang mengenai anak SD, kemudian ketika kita melakukan pengundulan hutan itu termasuk tidak menghormati sila keberapa? Sila kelima ya kalau nggak salah itu. Kedua, bos. Kedua. Saya ditangkap deh. Kedua. Nah itu artinya kan memang kalau kesadaran itu ditimbulkan ketika SD mengenai menghargai lingkungan hidup, menghargai alam kayak gitu. Nah makin kesini kita melihat bahwa memang kepentingan kapital dan juga seperti apa yang disebutkan sama Mas Mi'rajul tadi mengenai ya mungkin karena kebutuhan APBN kita ya yang sedang merosot. Dan bahkan info terbaru ini kan Pak Prabowo sempat menggunakan dana pribadinya untuk makan gratis. Nah ini kan artinya memang saking defisitnya kali ya, saking kurangnya APBN untuk memenuhi program kerja yang sudah direncanakan kayak gitu. Ini yang menyebabkan mengharuskan mungkin dalam pikiran Pak Prabowo dan para menterinya itu mengharuskan memperluas sawit dan juga melakukan deforestasi kayak gitu. Namun ya itu memang karena hal yang paling dasarnya mengenai alam, kemudian juga menghargai ekosistem makhluk hidup yang ada di hutan itu sendiri yang sebenarnya masih menjadi problem etik mungkin ya atau problem moral dalam kehidupan kita kayak gitu. Nah ini menurut Mas Mi'rajul nih, apakah kita perlu semacam standar moral lah dalam menentukan kita perlu deforestasi segini aja, kita perlu meluaskan sawit segini aja kayak gitu. Itu seperti apa pembacaan Mas Mi'rajul? Terkait standar moral, sebenarnya kan kita sudah ngomong ke standar moral kan outputnya pasti etika ya. Etika lingkungan itu kan sebenarnya sudah dibahas juga, diterjemahkan melalui undang-undang, permen juga diterjemahkan juga. Semisal sawit itu bukan hutan sebenarnya, dan itu adalah statement dari Kementerian KLHK sendiri. Terlepas dari kita harus meragukan juga Kementerian KLHK itu kan lagi-lagi produk politik ya. Di sana ada di belakang kementerian itu ada partai politik. Tapi bahwa sawit itu bukan hutan itu sudah dijelaskan oleh Kementerian KLHK itu sendiri, dan mungkin kalau merujuk yang lain ada Walhi juga menjelaskan hal yang sama. Kalau aku sebenarnya kalau di yang umum-umum aku kurang mengetahui ya, tapi di agama sendiri kan kita mengenal sebagai teologi lingkungan atau etika lingkungan. Nah itu sudah ditulis juga, itu kerjasama juga antara Kementerian KLHK dengan Muhammadiyah gitu. Nah itu kan ada produknya, judulnya teologi lingkungan. Nah nanti bisa dibaca, sekitar ada 5 poin perihal etika lingkungan. Yang pertama pastinya tauhid ya, hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang itu nantinya tidak hanya urusan ibadah spiritual yang sakral juga, tapi bahwa kita ikut menghargai dan melakukan konservasi lingkungan itu adalah hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Dan nantinya ada juga mungkin yang pernah aku baca itu istislah, jadi lebih mengutamakan kemaslahatan. Nah nantinya kan masih diperdebatkan juga ini, misal sawit ini bermanfaat untuk membuka ruang pekerjaan yang luas, untuk tambahan anggaran negara kita dan kawan-kawan, tapi kenapa harus sawit dan kenapa harus hutan yang menjadi korban? Nah itu kan perlu kita pertanyakan. Jangan-jangan karena ada perluasan ekspansi dari perkebunan, konteksnya kita tidak hanya bicara perkebunan ya, di sini pastinya ada pertambangan, ada industri kertas, ada banyak lini-lini yang nantinya akan berdampak pada hutan itu sendiri. Nah, itu menjadi masalah juga. Masih kita perdebatkan lah perihal masalah inilah, perihal kemaslahatan ini.
Tapi yang perlu kita garis bawahi, kenapa harus dikorbankan? Misal ketika bicara soal Wadas lah, yang dekat denganku lah, kenapa untuk proyek strategis nasional, konon katanya itu akan menjadi eh, pengairan untuk 3 kabupaten dan 2 provinsi gitu. Kenapa harus ada masyarakat yang dikorbankan dan ada alam yang dikorbankan yang dampaknya nyata hari ini gitu. Kenapa ada hal semacam itu? Kalau katanya kemaslahatan, tapi yang merasakan maslahatnya bukan masyarakat sekitar situ. Karena kita tahu, misal bicara masyarakat adat gitu, yang mereka hidup dari hutannya, yang mereka memanfaatkan hutannya, mereka harus tersingkir ketika ada proyek-proyek negara, ada proyek-proyek korporasi yang biasanya akan berbuah konflik agraria, yang kemudian nantinya pasti ada represivitas, rata-rata ada represivitas dari entah itu aparat atau pihak keamanan PT itu sendiri. Dan kita tahu banyak hal itu terjadi. Misal kasus yang pernah terjadi ada di Pakel gitu. Ada petani yang dikriminalisasi karena mereka memperjuangkan hak mereka atas tanahnya. Hal-hal semacam ini kan perlu juga perlu kita perhatikan juga. Dan jangan-jangan nanti rumah Anda ini, rumah kawan-kawan ini yang menjadi korban selanjutnya. Kan kita tidak tahu kehidupan kedepannya dan ambisi negara kedepannya. Jangan-jangan ada rumah-rumah masyarakat yang akan menjadi korban juga, entah itu untuk jalan tol, untuk hal lain. Tapi dalam konteks lingkungan ini kan kemaslahatan itu masih kita perdebatkan. Nah, kemudian mungkin ada keadilan gitu. Pembangunan yang berkeadilan terhadap lingkungan itu sendiri. Ketika misalkan negara melakukan perusakan lingkungan, dalam hal ini konteksnya mungkin memberikan surat izin usaha tambang gitu. Apakah negara mengawasi betul hal selanjutnya gitu? Ketika pertambangan itu selesai, jangan-jangan negara tidak mengawasi. Galian C-nya itu apakah dikembalikan fungsinya menjadi hutan? Ataukah jangan-jangan malah justru dibiarkan saja tetap menjadi kawah yang nantinya berair, yang nantinya menimbulkan korban anak kecil yang tenggelam di sana. Kan seperti itu. Nah, di sini manusia sudah memanfaatkan lingkungan itu gitu. Lingkungan sudah memberikan manfaat, alam sudah memberikan manfaat kepada manusia. Tapi kenapa balasan manusia itu justru semakin merusak alam? Kan itu perlu kita diskusikan lagi lah. Karena kalau misal merujuk dalam buku Lingkungan Hidup dan Kapitalisme lah, aku lali ya penulisnya Sopo. Tapi buku itu menerangkan bahwa kalau manusia ingin melakukan konservasi lingkungan secara secara konkret, dia harus merubah sikapnya secara radikal. Karena apa? Karena dalam setiap hal yang kita lakukan pasti mengakibatkan jejak ekologis gitu. Apakah manusia mampu untuk menghapus jejak ekologisnya? Jangan-jangan manusia tidak mampu gitu. Aku akan memberikan contoh hal kecil yang itu nantinya akan mengakibatkan jejak ekologis gitu. Kalian muncak naik gunung gitu dalam rangka menikmati keindahan lingkungan. Tapi ketika kalian melangkah, kalian menghalangi hak rumput untuk tumbuh karena saking seringnya banyak orang yang melangkah di sana, pasti akan membentuk jalan di sana yang di sekelilingnya itu banyak rerumputan dan ilalang, dan itu mengakibatkan adanya jejak ekologis gitu. Itu hal sederhana. Di satu sisi kalian ingin menikmati keindahan alam, tapi di sisi lain kalian juga mengorbankan alam itu, yaitu meninggalkan jejak ekologi. Itu hal kecil yang sebenarnya tidak tampak, tapi itu berdampak pada lingkungan. Nah, lebih lanjut lagi, aku ambil contoh yang deket-deket aja dengan kalangan mahasiswa lah, misal Mapala gitu atau apa. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan ngecamp gitu atau kawan-kawan mahasiswa ngecamp di Pantai Gunung Kidul misalnya. Tapi di sana kalian masak mie gitu kan aneh juga sebenarnya bagiku ya. Di sana kalian menikmati keindahan alam, tapi kalian masak mie gitu kan. Sing ning kono ada sampah plastik yang akan terbuang. Ketika bicara radikal, seharusnya kalian ketika menikmati keindahan alam, ya nikmati saja, tidak usah merusaknya. Nah, secara tidak langsung kan merusak dengan kalian menyumbangkan sampah plastik itu. Terlepas kalian sebenarnya membuang sampah itu di tempat sampah ya. Tapi
sebenarnya kalian satu menyumbang sampah plastik itu, nah, itu hal yang apa ya? Hal yang beberapa hal yang ku garis bawahi lah di 3 value atau 3 nilai prinsip etika lingkungan. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi itu dulu saja karena kadang lali ya bos. Oke, siap. Wih, ini pembahasan ada dalam banget ya, apalagi tadi udah diberikan penjelasan mengenai kalau mau melakukan perubahan radikal ya seperti contoh yang disebutkan sama Mas Mirojul tadi, sekecil contoh seperti kita naik gunung aja lah kayak gitu kan. Ketika kita menghalangi rumput untuk bertumbuh dengan alasan kita ingin melihat pemandangan alam kayak gitu kan udah termasuk ini bagaimana nih etikanya kayak gitu. Selaku kita sebagai manusia, kita ingin melihat keindahan alam, tapi di satu sisi kita malah menghalangi alam untuk berkembang kayak gitu. Nah, itu ini menjadi apa ya, masih menjadi perdebatan dan kadang-kadang paradoks juga kayak gitu. Nah, Mas Sultan ini sering mewacanakan lah. Ini founder kami Bang Mirojul, Mas Mirojul sering mewacanakan narasi alternatif kayak gitu. Narasi alternatif artinya ya kita nggak terlalu radikal tapi juga tidak begitu liberal gitu. Ini membangun narasinya itu kira-kira seperti apa? Mau nggak Mas Sultan? Ya, thank you, Nathan. Mas Mirajul, izin Mas. Jadi sebenarnya complicated ya. Masalah deforestasi ini adalah satu hal yang complicated karena berkaitan dengan apakah kita akan melanjutkan pembangunan, pertumbuhan gitu, melestarikan alam gitu. Nah biasanya kan dalam konteks deforestasi ini motif-motif yang paling banyak muncul itu adalah motif finansial kan, motif ekonomi gitu. Entah itu dibuka untuk lahan pertanian dalam rangka ketahanan pangan, kalau misalnya pada Prabowo ini kan gitu kan, dibuka untuk dibikin food estate gitu dalam rangka menjaga negara dari krisis pangan yang mengancam dunia gitu, termasuk Indonesia. Nah cuman kan agak aneh gitu. Agak aneh karena mengorbankan manusia juga pada akhirnya gitu. Kalau kita runut entah pohon gitu kan, ya kita sama-sama tahu lah menjadi penghasil oksigen gitu. Nah penghasil oksigen dan kita menghirup oksigen itu gitu. Dan bahkan kalau tanpa itu kita juga nggak bisa hidup gitu. Nah itu cacat logika pertama gitu. Cacat logika pertama. Yang paling sederhana, kita mulai dari yang paling sederhana. Yang kedua, ketika pohon itu ditebang gitu, yang kehilangan tempat tinggal itu kan ada orang makhluk hidup yang lain gitu. Nah makhluk hidup yang lain ini satwa-satwa yang mungkin punya habitat ya, tentu kita sebut aja orang hutan atau siapapun lah, para satwa yang hidup di hutan gitu. Dan mereka kehilangan habitatnya hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia gitu. Nah bukan hanya rugi di mereka gitu, sebenarnya kehilangan habitat asli para primata ini juga rugi di kita gitu. Rugi di kita itu karena apa? Karena ketika mereka kehilangan habitat asli kan pasti kita sering tuh ngelihat para hewan-hewan itu turun ke pemukiman warga gitu kan. Harimau atau harimau mungkin karena dia omnivora jadi menyerang manusia gitu ya. Atau gajah yang baru-baru kemarin tuh kan nginjek manusia sampai hancur gitu. Nah, yang paling parah adalah ketika primata-primata ini yang memang punya gen kayak orang hutan itu hampir 90% lebih itu gennya itu sama kayak kita kan. Sama kayak manusia gitu. Nah, maka kita mengenal istilah zoonosis gitu. Zoonosis itu penyakit atau virus atau bakteri yang ditularkan dari hewan ke manusia gitu. Nah, kan akan membuka kemungkinan lebih besar terjadi zoonosis ketika hutan-hutan tempat habitat asli mereka itu hilang gitu. Kayak orang hutan itu sebenarnya mereka itu nggak boleh nyentuh tanah karena imun mereka itu sensitif banget gitu. Makanya kan mereka gelantungan gitu kan, nggak pernah jalan di tanah, jarang gitu. Nah ketika mereka jalan di tanah, mereka itu relatif sensitif gitu dan mudah terkena penyakit. Nah penyakit mereka ketika tertularkan ke manusia, nah itu yang nanti nah kan kita tahu virus-virus yang hari ini berkembang itu kayak TBC, kayak Ebola, kayak HIV dan seterusnya itu kan berawal dari zoonosis itu, penularan dari hewan ke manusia gitu. Nah itu karena apa? Karena berawal dari habitat asli mereka hilang gitu. Kita kayak bikin orang homeless gitu, makhluk hidup lain homeless, kehilangan rumahnya gitu.
Nah, itu yang kedua gitu. Nah, itu cacat logika lagi kan. Cacat logikanya berturut-turut gitu. Nah, dengan motif ekonomi itu yang kira-kira dengan latar belakangnya, kita kan pasti ini untuk ketahanan pangan nih. Kalau kita ada krisis, insya Allah kita nggak akan kelaparan gitu. Sedangkan kita membuat solusi tapi menciptakan masalah lain gitu. Nah, itu cacat logika yang sebenarnya agak aneh itu dibicarakan atau itu diungkapkan oleh seorang nomor satu di Indonesia gitu. Itu makanya kayak judulnya itu agak provokatif ya. Prabowo, are you crazy gitu. Kamu gila gitu. Ini pengen selesai satu tapi menambah masalah gitu. Nah, itu pendapat saya yang pertama gitu. Yang kedua adalah kita harus paham gitu. Kita harus paham seperti yang dinotis sama Mas Mirajul tadi bahwa kita harus paham ini adalah agenda-agenda kapitalis gitu loh. Agenda-agenda orang yang punya kepentingan ekonomi gitu. Ya kita bisa tracking lah siapa yang menjadi apa namanya vendor-vendornya gitu, yang menang proyek-proyek membuka lahan itu gitu. Yang kayak di Papua membuka lahan dari Kalimantan bawa ratusan apa tuh? Yang apa sih namanya Tan? Eksavator. Ya. Nah, eksavator untuk membuka lahan Papua gitu. Nah, itu kan kita tahu siapa pelakunya, siapa aktornya, apa motifnya gitu. Nah itu yang sebenarnya agak aneh gitu ketika seorang presiden yang kita bangga-banggakan yang oleh 58% rakyat Indonesia memilihnya gitu mengungkapkan satu ide yang agak aneh. Anehnya itu bukan hanya karena dia mengungkapkan nggak apa-apa kita deforestasi, karena anehnya dia menganggap pohon sawit itu sama dengan pohon pohon pada layaknya penghijauan gitu. Jadi kayak cacat logika lagi gitu. Jadi oke, pohon sawit itu pohon gitu. Dia punya daun, seperti yang diungkapkan sama dia. Tapi ketika kita menanam sawit, itu sama kayak membandingkan membangun rumah, tempat kita tinggal dengan struktur yang lengkap, dengan kita tinggal di atas tenda gitu. Yang itu hanya memenuhi konsep tinggal gitu, konsep bertahan hidup, konsep berlindung. Sedangkan beda gitu kan, ketika kita tinggal di rumah dengan kita tinggal di tenda, ada perbedaan apakah itu terlindungi, terjaga dari berbagai macam mara bahaya dan menjadi tempat berlindung dengan kita tinggal di tenda yang itu adalah tempat tinggal sementara gitu, hanya untuk memenuhi fungsi berteduh, fungsi tinggal gitu. Nah, ini yang sebenarnya kita sayangkan dari seorang presiden yang mengungkapkan cacat-cacat logika seperti ini. Nah, tentu kita berharap gitu ya. Apalagi, aku jadi teringat. Apalagi ini kemudian diungkapkan lagi, diperkuat oleh para ahli-ahli yang oke lah, kita menghargai gitu ya. Mungkin ada ada para ahli yang kemudian mengungkapkan bahwa ya memang sawit itu penting dan seterusnya. Tapi bisa nggak kayak kita bertanya gitu, jangan-jangan sawit yang ini diperluas tuh hanya untuk memenuhi hasrat ekonomi kita gitu. Yang itu sebenarnya udah berlebihan gitu. Nggak berlebihan pun. Bukan memperluasnya gitu. Ini lah, saya pernah baca gitu, ada laporan lahan kelapa sawit yang ada hari ini aja jadi banyak bermasalah gitu, kayak kita ya. Kebetulan Mas Mirojul, saya dan Fatan ini dari Kalimantan gitu. Jadi kayak akrab gitu ya dengan kelapa sawit. Jadi kayak kita tahu gitu. Daerah-daerah yang kemudian hari ini banyak ditumbuhi kelapa sawit itu dulunya nggak pernah banjir, sekarang banjir Mas Mirojul. Gara-gara air itu nggak bisa nyerap setelah ditanami kelapa sawit gitu. Nah, ini kan jadi satu trouble dengan lahan sawit yang ada hari ini gitu. Nah, kalau saya sih ya, mending pemerintah introspeksi bagaimana menghasilkan satu strategi lahan-lahan kelapa sawit yang ada hari ini kan udah kelanjur ya, karena ada motif ekonomi, oke lah gitu. Tapi bukan dengan memperluas gitu, dengan mengeluarkan statement bahwa ya nggak apa-apa deforestasi, kita tanami aja kelapa sawit itu juga pohon. Kemudian ada, ya itu satu cacat logika yang banyak sekali cacatnya gitu. Nah, mending Prabowo kita perbaiki manajemen kelapa sawit yang ada hari ini supaya dia menjadi kelapa sawit yang ramah lingkungan, menjadi kelapa sawit yang relatif
tidak merusak habitat asli satwa-satwa lain yang juga harusnya memang tinggal di situ gitu. Nah itu kan lebih baik ketimbang mengeluarkan statement merusak hutan lagi gitu. Eh, Demi ambisi, motif-motif finansial gitu. Yang itu saya rasa juga sudah berlebihan gitu. Ini kan demi apa? Demi mencapai tadi kan yang disinggung di awal kan. Demi menutupi defisit anggaran dengan program-program yang ambisius gitu. IKN, program makan gratis, bla 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 yang menghabiskan banyak sekali anggaran gitu. Dan itu dirusak, itu kemudian untuk menutupi itu merusak hal-hal yang lain gitu. Nah ini yang kita sayangkan ya sebenarnya dari awal ketika Fodaru pertama kali bikin talks itu kan kita mengomentari tentang kinerja Prabowo ya. Nah ini kan udah 100 harinya. Kita perlu, kemarin saya sih menyampaikan di awal itu saya pesimistis dengan pemerintahan yang ada sekarang. Nah mungkin itu Tan. Jadi apakah ini hanya untuk memenuhi hasrat ekonomi yang sebenarnya kalau nggak perlu perluasan juga udah cukup gitu? Atau seperti apa gitu? Nah itu yang perlu kita pertanyakan hari ini, gitu Tan. Oke. Tadi disinggung mengenai 100 hari Pak Prabowo kayak gitu, dan memang di live awal-awal Fodaru itu kita sempat langsung mengomentari ya mengenai wamen Pak Prabowo, dan juga kita menyampaikan ekspektasi dan juga harapan mengenai Pak Prabowo itu sendiri. Dan memang kalau kita berbicara sosok Pak Prabowo yang sekarang menjadi presiden kayak gitu, sempat dimasukkan ke dalam top 10 ini ya pemimpin negara yang berpengaruh ya kayak gitu. Nah ini juga apa ya, istilahnya menjadi paradoks. Kayaknya di negara-negara maju itu pertumbuhan ekonomi itu didewa-dewakan kayak gitu. Itulah yang mungkin ya dalam bayanganku yang mendasari mengapa pada akhirnya deforestasi, kemudian juga perluasan lahan sawit kayak gitu. Kan sempat juga Pak Prabowo mengatakan bahwa negara-negara lain tuh membutuhkan sawit kita, yang otomatis apabila kita memenuhi panggilan tersebut, maka hal yang menjadi solusinya yaitu deforestasi kayak gitu. Nah ini memang ya saya sepakat dengan apa yang disampaikan sama Bung Sultan dengan Mas Mirojul mengenai mungkin ada kepentingan kapital lah kayak gitu. Nah ini Mas Mirojul, jikalau hal ini terjadi dan nyata adanya mengenai 20 juta lahan hektar yang akan dibabat habis untuk ketahanan pangan dan energi, lalu juga ada perluasan lahan sawit kayak gitu. Ini kira-kira gejolak apa yang akan dirasakan oleh masyarakat sekitar, dan juga apa yang akan terjadi kira-kira untuk di negara atau di daerah yang mengalami deforestasi dan perluasan lahan sawit kayak gitu, Mas Rojo? Masuk ya. Jadi misalkan apa ya? Kayak Tangerang kata-kata. Masalah deforestasi ini kan sebenarnya gini, aku coba masuk dulu, agak menanggapi dulu ya. Jadi nampak juga corak kapitalnya tadi sudah sempat disinggung, karena gini, problemnya kapitalisme itu tidak pernah memandang kerugian yang ditanggung oleh lingkungan itu sendiri. Mereka tidak memandang berapa sungai yang rusak, berapa hewan yang kehilangan habitatnya. Mereka tidak memandang berapa nyawa yang hilang karena mereka. Yang penting nomor satu cuan. Nah itu kan menjadi hal yang betul-betul tampak hari ini ketika bicara soal kenapa Prabowo mengeluarkan statement seperti itu. Dan yang kumasukkan ke tanda kutip kan jangan takut. Seharusnya kan kita harus takut gitu loh. Indonesia sebagai paru-paru dunia, yang kemudian nasib hutan kita juga semakin hari dan semakin tahun kian menyempit. Ya kita harus takut karena krisis iklim itu sudah kita rasakan. Yang dulunya di pegunungan tidak perlu pakai kipas angin, hari ini kita perlu pakai kipas angin. Yang dulunya ketika siang hari tidak perlu berpeluh-peluh, hari ini kita keringatnya makin banyak, suhu sampai 30 derajat gitu. Dan gimana nasib anak cucu kita ke depannya ketika yang kita tinggalkan hanya
galian C dan udara yang kian keruh juga gitu. Nah, yang berseliweran kan 20 juta hektar lahan ya. Kemudian sebenarnya kalau tidak salah di tahun lalu itu jadi Indonesia punya jatah deforestasi. Itu dirilis oleh Greenpeace kalau tidak salah, nanti bisa di cross check ya sama teman-teman. Dirilis oleh Greenpeace, jatah deforestasi kita itu tinggal 6 juta. Terlepas kita masih harus struggle lah, jangan sampai deforestasi lagi. Tapi kita punya jatah itu 6 juta hektar lahan lah kalau nggak salah yang menjadi jatah deforestasi kita. Nah, ini kok bisa sampai 20 juta gitu. Jangan-jangan dalam 20 juta ini 20 juta lahan yang lalu atau mau membuka 20 juta, kan itu masih harus kita pertanyakan karena jatah kita itu segitu gitu. Nah, kemudian misalkan hari ini kalau nggak salah ada 3 juta misal kebun kelapa sawit ilegal yang katanya sama Opung Luhut itu diputihkan lagi. Tapi kan itu lagi-lagi masih masalah gitu. Sawit itu masih masalah. Terlepas manfaatnya bisa sampai ke dapur-dapur kita gitu. Gorengan yang kita makan kan itu hasil produk digoreng dari CPO mungkin ya. Apa jenenge coconut palm oil apa. Nah, itu kan sampai manfaatnya ke kita. Tapi kan harus ada batasan pemanfaatan itu sendiri. Karena dilandaskan oleh apa? Kebutuhan atau kerakusan gitu. Karena gini, hal yang berkembang hari ini adalah fetish commodity kan. Jadi kita dikejar untuk selalu berbelanja komoditas. Bagaimana kita selalu berbelanja? Misal sepatu kita tujuannya itu untuk alas kaki. Tapi kenapa kita harus memakai sepatu-sepatu branded gitu? Nah, itu kita didorong untuk beli-beli hal semacam itu. Nah, jangan-jangan kita tidak didasarkan pada kebutuhan kita. Nah, itu yang menjadi masalah. Jangan-jangan ini hanya untuk keuntungan segelintir orang saja, 1% yang menguasai kekayaan di Indonesia ini. Karena lagi-lagi yang kita pertaruhkan nasib anak cucu kita, itu yang selalu saya garis bawahi. Apa yang mau kita tinggalkan untuk anak cucu kita? Karena kalau dibuat kata-kata yang romantis ya, bumi itu cuma satu-satunya, nggak ada yang lain lagi. Makanya harus kita jaga sebaik-baiknya, jangan sampai bumi ini rusak. Karena itu satu-satunya, kita nggak mungkin hari ini kita nggak mungkin pindah ke planet lain lah. Tapi kalau kedepannya kita bisa pindah ke planet lain, mungkin bisa. Tapi nggak tahu. Pada dasarnya bumi ini tetap satu. Ketika bumi sudah tidak mampu menopang kebutuhan kita karena kerakusan kita, lantas apa yang akan terjadi? Kita sudah menggali gini. Sikap yang paling mendasar bagi kita adalah sikap personal ya. Kayak aku bersikap lewat storyku, aku bersikap lewat story WA aku. Itu bagian dari sikap. Tapi ketika kita melakukan pembiaran-pembiaran dan tidak bersikap, itu yang menjadi masalah. Kita asumsikan, jangan-jangan kita memasrahkan untuk mereka menggalikan kuburan kita. Nah, itu yang perlu kita kita perhatikan. Karena gini, kalau kita tidak bersikap, bagian dari setiap individu ini tidak bersikap dalam hal konteks konservasi lingkungan ini, tak kira itu yang terjadi. Kita memberikan kuasa penuh pada mereka untuk menggalikan kuburan kita, karena nasib kita juga ada dalam kendali mereka, karena mereka yang punya kekuasaan. Hari ini itu yang terjadi gitu. Dan kemudian masalah yang selanjutnya tidak hanya lingkungan yang rusak, tapi manusia-manusia ini kan ikut rusak juga. Ketika hak untuk menghirup udara yang sehat itu direnggut oleh negara gitu, karena terjadinya deforestasi, lantas siapa yang mau kita salahkan? Toh kita juga yang memilih mereka gitu. Tapi aku ramilih sih. Maksudnya ada yang memilih mereka gitu. Anda ini, masyarakat ini, 58% itu yang memilih mereka, memilih Bapak Presiden ini. Nah, siapa yang harus disalahkan ketika kemudian hak untuk menghirup udara itu sudah hilang gitu. Karena udara yang kita hirup sudah menjadi udara yang tercemar. Karena lagi-lagi hutan kita sudah tidak mampu menopang karbon yang kita hasilkan. Entah itu dari nafas kita atau dari kendaraan-kendaraan kita gitu. Nah itu. Kemudian kan pasti berhubungan dengan air bersih. Karena ketika serapan itu tidak ada, nantinya berpengaruh kepada mata air yang mati atau mata air menjadi keruh. Hal ini terjadi juga di Wadas. Jadi di Wadas itu karena akibat dari pertambangan, ada beberapa mata air yang keruh dan tanah longsor juga terjadi di sana. Nah itu siapa yang mau disalahkan?
apakah menyalahkan alam ini? Tak kira tidak pantas ketika kita menyalahkan alam ini karena sikap kita sendiri gitu. Manusia yang sangat arogan gitu. Karena apa? Karena ya tak kira kawan-kawan mengenal perihal istilah antroposentrisme gitu. Manusia sebagai puncak ekosistem, manusia sebagai puncak alam semesta. Tapi itu tidak harus menjadikan kita sebagai manusia yang serakah gitu. Karena misal melihat dari apa ya bukunya Man and Nature Sedusen Nasr, nek nggak salah itu judulnya. Ketika dominasi manusia itu selalu mendominasi betul terhadap alam ini, nantinya hal itu akan menghilangkan kesakralan dari alam ini. Yang kemudian alam ini hanya akan menjadi pelacur gitu untuk manusia, untuk memuaskan hasrat nafsu manusia saja. Yang mereka kemudian tinggal bayar saja, tidak peduli gitu terhadap alam ini. Nah, itu Nasr bilang seperti itu, saya Nasr. Nah, karena kesadaran-kesadaran ini harus ditularkan, tak kira harus lebih banyak manusia yang peduli, ya terutama di Gen Z ini, yang kita sangat terdampak gitu. Misal kita sudah kesulitan untuk beli tanah, tapi tanah ini dijajakan oleh negara, dan negara itu bisa seenak jidatnya untuk mengubah peraturan gitu. Hal ini terbukti di kotaku sendiri. Aku pernah membuka rencana tata ruang tata wilayah Purworejo. Itu di tahun 2021 kalau tidak salah, nanti teman-teman bisa cross check. Jadi kawasan lindung di Wadas atau Kecamatan Bener itu dicabut karena untuk kepentingan proyek strategis nasional. Hal ini kan menjadi gimana gitu? Why ngono lho nek dari cerita musliman. Why banget iki. Kenapa? Karena kepentingan kalian, kepentingan ambisius kalian yang dikorbankan masyarakat dan alam ini, dan mereka seenak jidatnya gitu merubah peraturan. Nah, celakanya ya iki hal sing tak kira mereka kurang jeli dalam melihat peraturan itu sendiri. Zona kuning bencananya itu nggak dicabut. Seharusnya di zona kuning bencana tidak boleh ada kegiatan pertambangan atau pembangunan di kawasan kuning bencana karena itu rawan untuk terjadi bencana. Misal dalam BPS sendiri mencatat di Wadas sendiri itu dalam setahun ada 3 tanah longsor. Tapi di pasca sudah terjadi pertambangan ini, ketika alam mereka diobrak-abrik lah oleh pemrakarsa dan negara, mereka sering terjadi longsor. Nah, ini kan tidak hanya berdampak pada alam itu sendiri, kan pada manusia itu sendiri. Dan itu instan langsung terasa gitu. Yang paling terasa kan misal blasting gitu ketika bicara pertambangan. Nah, hal semacam itu. Aku pernah ingat ada banjir di Kalimantan. Sing iku waktu itu statement di 2 tahun atau 3 tahun lalu statement KLHK itu menyalahkan hujan. Padahal ketika diruntut jangan-jangan hujan tidak salah. Hujan itu tetap seperti biasanya. Tapi yang salah manusianya karena sudah menghancurkan serapan-serapan air ini. Ketika alamnya, kondisinya masih sama seperti sebelumnya, masih sama seperti 6 tahun lalu atau 7 tahun lalu, tak kira dengan intensitas hujan yang tinggi, harusnya masih siap lah untuk menopang serapan itu. Tapi manusia itu cenderung menyalahkan alam itu sendiri. Wah, kita terjadi bencana gitu, bos. Bencana alam gitu. Loh, bencana alam itu jangan-jangan yang membuat bencana itu kalian sendiri gitu. Karena pasti ada hubungannya antara merusak lingkungan atau merusak alam ini dengan bencana yang akan terjadi. Karena tak kira gini, kiamat itu nggak akan terjadi, mungkin saja terjadi langsung bumi itu hancur, mungkin saja. Tapi tak kira pasti disusun dengan sangat logis gitu. Pasti kiamat itu pelan-pelan gitu. Karena ulah manusia itu sendiri, dalam artian kita yang sudah menjadikan bumi itu hancur. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Mungkin bisa disambung dari teman-teman lah. Siap, Mas Rojul, terima kasih. Ini selain kuliah 2 SKS, kita juga mendapatkan pencerahan dari sisi teologisnya nih. Dapat juga dari pencerahan sisi teologisnya. Oke, Mas Rojul, ini ada pertanyaan di kolom komentar. Dan juga ada yang sempat ngechat saya mengenai Mas Mirojul, ada yang mau bertanya bagaimana pendapat tentang pemerintahan sekarang, potensi lebih banyak ke kepentingan rakyat atau siapa? Karena apabila saya lihat pemerintah saat ini bisa dibilang terlalu ngoyo untuk hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas dari kebutuhan rakyat saat ini. Di sisi lain, pemerintah ingin meyakinkan rakyatnya bahwa sebenarnya mereka bisa
bagaimana pendapat Mas Mirojol? Ayo, monggo Mas Mirojol. Oke ya, langsung saja saya jawab. Misal gini, berpihak pada rakyat atau tidak dulu itu saja. Tapi dengan konteks jangan takut melakukan deforestasi, jangan-jangan pemerintah ini Menjual. menghalangi rakyatnya untuk berhubungan dengan lingkungan itu sendiri, untuk melakukan kegiatan-kegiatan konservasi lingkungannya. Apakah itu menjadi tolak ukur juga gitu? Bagaimana keberpihakan pemerintah itu sendiri? Karena dia menghalangi itu masyarakat adat ketika biasanya mereka bisa memanfaatkan hutannya untuk membangun rumah, karena kalau tak kira masyarakat adat itu ketika mengambil satu pohon pasti dia akan tanam satu pohon lagi, menyadari bahwa alam itu sangat penting hubungannya dengan mereka gitu. Apakah itu berpihak pada rakyat gitu? Apakah misalkan gini, ini jadi melebar ya, tapi nggak apa-apa, nggak cuma di konteks lingkungan saja. Apakah makan gratis itu adalah bagian dari berpihak pada rakyat? Karena penyelesaiannya langsung ke makanannya, bukan ke edukasi kepada orang tua. Bagiku masih masuk akal ketika makan gratis itu diberikan kepada orang tua dan nantinya orang tua yang akan menyiapkan makanannya yang sesuai dengan aturan yang di jalan yang diinginkan oleh negara. Tak kira itu lebih masuk akal karena di satu sisi menjalankan kerja-kerja edukasi juga gitu kepada orang tua. Oh, ini makanan-makanan yang bergizi ternyata. Oh, ini untuk tumbuh kembang anak baik ternyata. Tapi langsung diselesaikan di makanannya. Problemnya bukan di makanannya, tapi kesadaran orang-orang ini, kesadaran rakyat ini untuk memberikan gizi terbaik terhadap anak-anaknya agar tidak stunting misalkan seperti itu. Nah, apakah itu menjadi tolak ukur juga keberpihakan rezim ini pada rakyat? Di satu sisi, aku mau kembali lagi ke konteks lingkungan ini, ke konteks jangan takut deforestasi ini. Jangan justru lebih berpihak pada oligarki-oligarki misal atau korporasi-korporasi misalkan karena lagi-lagi kepentingan kapital itu tadi, karena tak kira itu sudah mencerminkan corak keberpihakan negara ini pada siapa. Tapi kalau lebih lanjut ingin melihat keberpihakan pemerintahan hari ini harus kita bedah anggarannya dulu, karena biasanya kalau kita ingin melihat keberpihakan pemerintah kita harus bedah anggarannya. Misal kalau di daerah kita buka RPJMD RAPBD yang ada di Rapat Banggar misal. Nantinya kita akan melihat corak-coraknya mau berpihak pada siapa, berpihak pada suksesor-suksesornya kah, atau berpihak pada seniman-seniman misal, atau berpihak pada pemodal-pemodalnya, atau berpihak pada siapa. Kan kita harus bedah itu dulu kalau mau menentukan keberpihakan pemerintahan itu kepada siapa. Seberapa besar negara ini berpihak pada kepentingan kaum lemah gitu, kaum proletariat, kaum mustadafin kalau dibahasakan dalam agama. Seberapa besar mereka berpihak pada kaum terpinggirkan itu. Tapi tolak ukurnya bukan BLT, karena misalkan BLT itu hanya menyelesaikan satu masalah dengan masalah baru gitu. Lebih baik daripada BLT, bagaimana kalau lewat BLK? Mungkin BLK itu masih masuk akal, Balai Latihan Kerja itu masih masuk akal lah. Tapi hal-hal semacam ini gitu perlu kita bedah lebih lanjut gitu perihal keberpihakannya. Tapi kalau keberpihakan terhadap rezim lingkungan, tak kira aku masih ragu. Penas itu dulu ya teman-teman. Oke, siap. Kalau Mas Sultan, bagaimana Mas Sultan mengenai tanggapan terkait apakah program pemerintah ini terkesan berpihak kepada rakyat, tapi mayoritas rakyatnya itu merasa bahwa ini bukan program prioritas kayak gitu. Oh, Bang Sultan juga ngelek. Oke. Pertama tadi ya, aku mau ngomentarin soal memang agak lucu. Aku jadi ingat juga di notis tadi sama Mas Mirojul ketika banjir di Kalimantan itu yang disalahkan adalah hujan gitu. Kebetulan aku punya kenalan guru lah sebut gitu, seorang antropolog. Antropolog ini namanya Mas Rudi Agusyanto. Nah, Mas Rudi Agusyanto ini
pernah mengungkapkan sebuah statement bahwa banjir itu adalah bencana sosial gitu, bukan bencana alam gitu. Nah, cacat logikanya orang sering menyalahkan hujan gitu. Sering menyalahkan hujan ketika hujan itu turun ke atau rob pasang surut air laut itu, yang sering disalahkan itu adalah mekanisme alam gitu. Padahal itu yang nggak salah gitu. Yang salah adalah ketika manusia merasa itu menjadi masalah sehingga disebutlah dia bencana alam gitu. Padahal kan yang kita tahu penyerapan terhadap air yang seharusnya itu bisa langsung diserap ke tanah itu tidak berhasil diserap gitu karena tindakan-tindakan manusia melakukan pembangunan A, B, C termasuk salah satunya soal sawit gitu. Nah, sehingga ketika itu ada genangan air yang dianggap menjadi masalah itu adalah ini adalah bencana alam gitu, bencana alam secara istilah gitu. Padahal ini bencana sosial gitu. Yang salah adalah manusia. Hujan atau rob itu ya berkah dari Tuhan gitu, dan itu ada mekanisme alam gitu. Nah, ini cacat-cacat logika yang sebenarnya perlu kita luruskan dari pemerintah gitu. Nah, termasuk salah satunya ketika pemerintah melahirkan program-program yang berorientasi pada ya sebutlah inilah ya populis gitu, menyelesaikan urusan-urusan yang sebenarnya bukan substansi dari masyarakat itu sendiri gitu. Kayak misalnya makan gratis gitu. Oke, sebutlah memang masyarakat kita banyak yang stunting sehingga perlu diberi asupan-asupan makanan bergizi gitu. Tapi coba kita lihat beberapa hari pasca ya, pasca diberikannya makanan gratis itu. Kita ada lihat bagaimana ketimpangan antara beberapa daerah, beberapa sekolah, kemudian vendor-vendor yang nggak bekerja dengan jelas gitu. Kemudian anak-anak yang secara polos kemudian mengatakan makanan yang nggak enak, ayamnya tawar atau apa gitu. Nah, sehingga kan artinya ada satu masalah gitu. Pemerintah dalam memproyeksikan kebijakan itu ada cacat logikanya gitu. Nah, sebenarnya statement yang benar itu seperti yang disampaikan Mas Mirojul tadi gitu. Satu-satunya yang paling tahu kebutuhan gizi anak itu orang tua gitu. Nah, cuman kan masalahnya orang tua tidak memiliki cukup ekonomi, banyak orang tua yang tidak memiliki cukup ekonomi untuk memenuhi gizi anaknya kan, sehingga muncullah masalah stunting gitu. Maka yang perlu diselesaikan adalah bagaimana orang tua, jadi yang bikin makanan gratis itu ya orang tuanya gitu. Titipkan uang untuk makanan gratis itu untuk ke orang tuanya, bukan ke vendor-vendor yang itu dikaji dengan gizi A sekian, gizi B sekian, gizi C sekian. Sebenarnya nah itu cacat logika yang sering dilakukan oleh pemerintah gitu. Sehingga banyak sekali kita melihat ya kebijakan-kebijakan itu akhirnya kontraproduktif gitu. Yang tadinya ingin masyarakatnya sehat, bergizi, berpendidikan secara bagus gitu, tapi akhirnya ya tidak sesuai dengan tujuan atau purpose yang dicapai itu karena sejak awal cacat logika dalam melahirkan kebijakan itu gitu. Nah, maka yang pentingnya sekarang itu yang penting adalah bagaimana kita bersuara lah minimal. Kita ini, nah bagian dari Fodaru Talks ini kan bagian kita bersuara gitu. Bagian bersuara kepada pemerintah yang kira-kira Prabowo you ini sedang crazy gitu. You dikit lagi mencapai gila gitu. Boleh kita gituin, wong emang kita bayar pajak ke mereka yang emang untuk kita kata-katain kalau mereka salah gitu. Pajak yang tadinya nggak jadi naikin ya, walaupun tetap nggak dinaikin, tetap wajar kalau kita mau ngata-ngatain mereka gitu. Wong emang tugasnya untuk dikata-katain, kan kita tahu gitu. Wakil-wakil rakyat yang kita pilih juga nggak mau ngata-ngatain pemerintah kan. Ya udah kita aja civil society yang ngata-ngatain pemerintah gitu. Ngambil tugas-tugas para wakil rakyat itu gitu. Sekarang kita mewakili diri kita sendiri gitu, atas nama rakyat Indonesia gitu. Saya rakyat Indonesia, saya ingin ngata-ngatain pemerintah yang nggak becus kerjanya gitu, kebijakan-kebijakan nggak becus gitu. Tapi tentu dengan kritik-kritik yang konstruktif ya. Saya nggak bilang bahwa kita kemudian cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas, tapi nggak ngasih solusi yang berimbang gitu. Makanya misalnya kita kritik makan bergizi, oh gini loh yang bener loh Pak Prabowo, gini loh yang bener loh cara berlanjutnya kebijakan ini. Nah, deforestasi itu gini loh yang bener gitu loh, bukan menambah lahan tapi memanajemen lahan yang ada supaya lebih produktif dan tidak memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan gitu. Nah itu jadi sebenarnya agak disayangkan gitu ketika pemerintah memilih jalan untuk
tidak berpihak kepada kepentingan-kepentingan rakyat yang akan datang gitu. Jadi lebih memilih kepentingan-kepentingan kira-kira ya untuk menyelesaikan apa namanya hutang-hutang masa kampanye gitu. Hutang-hutang masa kampanye. Kan ini kan pasti ada juga titipan-titipan program kebijakan dan seterusnya gitu. Atau persiapan untuk 5 tahun yang akan datang nyalon lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya agak kita sayangkan gitu lah ya dari politisi-politisi kita, pemerintah-pemerintah kita ini yang ya gitulah kira-kira perlu kita kritisi. Gitu Tan. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Sultan, Mas Mi'rajul. Ini semakin panas ya, semakin malam, kemudian juga ya kita semakin pedas juga ini pembahasan. Sebelum teman-teman Intel masuk, sepertinya kita harus mengakhiri percakapan yang cukup panas ini pada malam hari ini. Apalagi kita membahas ciptaan Tuhan, yaitu mengenai alam dan mengenai manusia itu sendiri gitu. Sebelum ditutup mungkin Mas Mi'rajul dan Mas Sultan dipersilakan dulu Mas Mi'rajul untuk menyampaikan closing statement-nya mengenai apa yang di highlight oleh Mas Mi'rajul itu jangan takut deforestasi. Monggo Mas Mi'rajul. Oke ya, terima kasih waktunya. Yang ingin aku garis bawahi adalah gimana kita membangun kesadaran kolektif dan komunal kolektif lah. Tak kira itu harus kita bangun karena bagaimanapun alam ini adalah titipan Tuhan kepada kita yang harus kita manfaatkan dan bukan kita rusak, karena ketika kita memanfaatkan dan merusaknya kita yang akan dirugikan. Kita sebagai khilafatullah fil ard lah katakanlah, kita tidak berhak semena-mena terhadap alam karena Tuhan pun tidak semena-mena pada kita. Nah, perjuangan dalam konservasi lingkungan ini harus kita galakkan, harus mungkin bagi teman-teman Gen Z juga, misal khususnya bagi teman-teman Gen Z, karena tak kira banyak yang ingin child free juga karena jangan-jangan nanti anakku lahir dunia sudah chaos gitu kan. Jangan-jangan kan seperti itu. Jangan-jangan sudah menanggung hutang negara 20 juta. Tidak usah pesimis seperti itu. Mari kita berjuang bersama-sama menjaga alam raya ini karena ini milik kita bersama dan jangan kita rusak. Nah, perjuangan konservasi lingkungan ini bukan hanya milik Fodaru saja, bukan hanya milik Mas Sultan dan Mas Fathan saja, bukan milik saya atau milik Walhi atau milik Greenpeace, tapi perjuangan ini perjuangan milik kita bersama. Dan perjuangan itu nggak bisa kita titipkan, teman-teman. Perjuangan itu harus kita perjuangkan sendiri, melalui dari diri kita sendiri dulu. Misal kita punya kesadaran bahwa tumbler, agar kita tidak beli minuman kemasan lagi, membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan tempat sampahnya, coba belajar soal mengolah limbah, mengolah sampah organik, mengolah sampah anorganik, coba kita belajar hal-hal semacam itu, berawal dari diri kita sendiri, coba ditularkan ke lingkaran-lingkaran, circle-circle pertemanan kita. Tak kira itu hal yang bisa kita lakukan, karena lagi-lagi kalau tidak dibangun dari diri kita sendiri itu akan menjadi sulit. Jadi dari diri saya kepada keluarga saya, kepada desa saya, kepada lingkaran-lingkaran saya, mari kita tularkan hal-hal semacam ini. Dan yang tentunya bagi teman-teman jangan takut bersuara, karena bersuara adalah hak demokrasi kita. Di negara yang demokratis, tak kira kita harus lebih berani mengkritik dan mengkritisi kebijakan-kebijakan publik. Dan itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman ini. Tak kira forum-forum semacam ini harus dilanjutkan. Terobosan-terobosan semacam ini harus dilanjutkan. Respect lah. Mas Sultan, monggo Mas Sultan. Oke. Singkat saja kata Kak Gem. Jangan takut bersuara. Kemudian alam ini adalah milik kita. Mari kita jaga alam ini. Minimal semoga dengan Fodaru malam hari ini mengangkat tema ini menjadi satu tanda bahwa kita
nanti di akhirat ya, ini bukan hanya hidup di sini ya. Di akhirat kita bisa mempertanggungjawabkan bahwa amanah Tuhan ini benar-benar kita jaga gitu. Dengan bersuara gitu. Bersuara salah satunya dan dimulai dari diri kita. Gitu Mas Fatan. Dan terima kasih Mas Mirojul sudah berbagi banyak hal malam ini. Semoga bisa berkesempatan main-main ke Wadas nanti. Terima kasih Bung Sultan, terima kasih banyak kepada Mas Mirojul Fikri yang pada malam hari ini sudah berkesempatan hadir di Fodaru Talks yang ke-15. Terima kasih banyak teman-teman juga yang pada malam hari ini cukup antusias untuk menghadiri isu yang cukup seksi ya mengenai lingkungan. Karena semakin hari di sini makin panas sepertinya otak para aktivis lingkungan melihat apa yang terjadi, apalagi dengan kalimat jangan takut deforestasi itu yang menyebabkan waduh ini sepertinya kita harus bergerak terus-terusan kayak gitu. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Mirojul Fikri, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Insya Allah bakalan kita hadirkan lagi Fodaru Talks berikutnya, dan teman-teman silahkan ikuti media sosial Fodaru. Di Instagram ada @fodaru_, kemudian juga ada live di YouTube juga. Bakalan nanti disebarkan informasi-informasi mengenai entah itu postingan terkait tulisan, kemudian live, kemudian juga ada, insya Allah bakalan ada kegiatan, apa Bang Sultan? YPLC, Youth Political Leadership Camp. Nah, nanti bakalan ada pelatihan YPLC, Young Political Leadership Camp. Mumpung thresholdnya udah 0%, nah jadi teman-teman semua latihan dulu di YPLC, dan silakan nanti teman-teman bisa maju, mengajukan diri karena ada 0% kayak gitu. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Kami dari Fodaru mengucapkan kepada Mas Mirojul, terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Kita ketemu lagi di Fodaru Talks berikutnya. Saya Fathan Dermawan pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.